2, 1. Halo semuanya, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang creativity and place, serta penerapannya pada ide bisnis kami. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Aquino Calvin, lalu yang kedua ada Berton, kemudian yang ketiga ada Naufal Rizaldi, yang keempat ada Naufal Afif, kemudian yang kelima ada Rehan Veci. Baik, kita mulai. Kreativitas. Apa itu? Menurut beberapa sumber, kreativitas adalah kemampuan manusia untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik yang benar-benar hal baru maupun sesuatu ide baru yang diperoleh dengan cara menggabungkan beberapa hal yang sudah ada sebelumnya. Jadi contohnya seperti ini. Semisal kita memiliki sesuatu ide A atau sesuatu hal yang sudah ada, contohnya A, kemudian B, lalu kita gabungkan. Nah, dengan menggabungkan kedua kedua hal tersebut, kita memiliki kemungkinan untuk menciptakan sesuatu hal baru yang kita namakan C. Nah, dalam creative thinking itu, kreativitas ini juga berkaitan dengan tempat. Jadi, apa itu tempat? Menurut berbagai sumber, tempat itu merupakan untuk menyimpan, terus tempat itu juga ruangan, tempat itu juga letak. Tetapi di dalam kreativitas, tempat itu bisa menghasilkan ide-ide kreatif. Dan di dalam ide-ide kreatif itu, kita bisa menciptakan suatu bisnis yang digunakan di masa depan. Lalu apa saja yang memengaruhi kreativitas seseorang? Menurut Rogers, dalam buku Munandar tahun 1999, yang memengaruhi kreativitas seseorang ada dua, yaitu internal yang berasal dari individu itu sendiri, kemudian eksternal dari lingkungan sekitar. Untuk faktor internal, yaitu keterbukaan terhadap pengalaman dari individu. Maksudnya keterbukaan terhadap pengalaman adalah bagaimana caranya suatu individu tersebut menerima segala sumber informasi dari pengalaman hidupnya sendiri tanpa kekakuan terhadap pengalaman tersebut. Selain menerima, keterbukaan terhadap pengalaman berkaitan juga cara mengolah pengalaman tersebut menjadi pelajaran untuk di masa depan. Dengan demikian, individu dapat menerima perbedaan. Kemudian, untuk faktor eksternal, yaitu tersedianya sarana kebudayaan. Sarana kebudayaan ini contohnya peralatan, bahan, dan media. Sarana tersebut dapat menjadi alat yang memiliki peran penting apabila digunakan dengan baik. Sarana kebudayaan yang lengkap dapat membantu memunculkan ide kreativitas yang lebih sempurna. Berdasarkan masalah-masalah yang ada di sekitar anggota kelompok kami menggunakan metode 5W1H dan juga metode Scamper untuk membantu menemukan masalah yang dapat kami gunakan sebagai peluang usaha. Setelah kami berdiskusi, kami menemukan masalah yang cukup sering ada di sekitar kita, yaitu tentang telatnya pengambilan sampah di perumahan kota. Nah, dari masalah tersebut, kami menemukan suatu peluang, yaitu menciptakan aplikasi pengangkut sampah. Tujuan dari aplikasi pengangkut sampah ini yaitu untuk membantu para warga di sekitar perumahan kota untuk mempercepat pengambilan sampah. Karena dari pengalaman kami sendiri, suatu instansi pemerintah yang memiliki tugas untuk melakukan pengambilan sampah seringkali telat dalam melakukan pengambilan sampah, sehingga dampaknya bagi warga sendiri yaitu dapat menumpuk sampah dan juga menimbulkan bau yang tidak sedap. Oke, berikutnya ada pun dampak yang kita harapkan dari aplikasi ini,
Yang pertama adalah perumahan menjadi lebih rapi. Dengan berkurangnya sampah di sekitar perumahan, maka perumahan itu menjadi lebih rapi. Nah, rapi di sini itu maksudnya tidak terlihat berserakan atau menarik untuk dilihat. Yang kedua adalah hilangnya bau yang tidak sedap. Banyak sekali sampah yang menumpuk dapat menimbulkan bau tidak sedap. Bau-bau ini berasal dari gabungan sisa-sisa makanan yang hampir membusuk dan campuran benda lainnya mungkin. Harapan kami dengan berkurangnya sampah setidaknya mengurangi bau tidak sedap yang ada dalam perumahan tersebut. Yang ketiga adalah memberikan penghasilan tambahan untuk menarik perhatian warga perumahan. Aplikasi ini memberikan Anda penghasilan tambahan. Konsepnya di sini Anda mengakses aplikasi ini lalu pilih jenis sampah yang akan diambil, set lokasi pengambilan sampah, lalu pekerja kami akan datang lalu menimbang dan mengukur jumlah sampah yang ingin Anda berikan. Setelah itu barulah kami memberikan uang yang sesuai dengan sampah yang Anda berikan. Sederhananya kami membeli sampah Anda dengan mengurangi sampah yang menumpuk di rumah Anda. Ya, baik. Cukup presentasi dari kami. Semoga dengan presentasi kami, kalian semua bisa mengerti tentang creative and place. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Anjay. Piro waktu nih?